saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian Happy Soul Family. Pada hari ini, saya akan membawakan tema dengan judul Pribadinya atau Berkatnya. Sebelum itu, saya mau sharing terlebih dahulu nih tentang kisahnya Musa. Mungkin saudara-saudara di rumah sudah tahu tentang kisah Musa ini ya. Jadi, pada saat bangsa Israel masih di bawah kuasa Mesir dan dijadikan budak, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Coba kita baca dulu ya di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, yang menarik di sini adalah Tuhan gak bawa mereka melalui jalan yang paling dekat loh, yaitu melalui jalan negeri Filistin. Tapi Tuhan membawa mereka melalui jalan yang lebih jauh. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka ke tanah Kanaan sampai 40 tahun. Dan selama perjalanan itu juga, bangsa Israel berkali-kali mengeluh tentang keadaan mereka. Bahkan mereka bilang kalau mereka mau ke Mesir lagi, ke tempat mereka menjadi budak. Mereka bercanda. Tetapi terkadang di dalam hidup ini, kita melalui masa-masa seperti ini loh, di mana kita sedang berjalan mengenapi janji firman Tuhan atas hidup kita, tetapi ternyata perjalanan itu gak secepat dan semulus yang kita mau ataupun kita harapkan gitu. Sesuatu seperti kadang membuat kita itu terkejut ataupun takut gitu. Kadang kita merasa kalau kita gak siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tetapi hanya karena kita terkejut ataupun takut, bukan berarti kita gak siap loh. Ingat, kalau Tuhan sudah mengizinkan saudara untuk menghadapi sesuatu yang sulit, itu karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara loh, secara sadar maupun tidak. Sama seperti perjalanan Israel, mereka melalui 40 tahun yang sangat sulit, di mana mereka sering mengeluh. Tetapi, perjalanan itu membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Selain itu, di dalam perjalanan mereka, bangsa Israel harus bergantung sama Tuhan setiap hari untuk makan. Mereka menerima roti mana, tetapi kalau disimpan lebih dari 1 hari, itu akan menjadi busuk loh. Artinya apa? Artinya mereka harus bergantung sama Tuhan hari demi hari. Mungkin kalau saya ada di posisi mereka nih, saya juga mungkin akan nyimpen mana itu sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi waktu ada masalah datang, saya bisa merasa tenang karena sudah ada simpanan makanan gitu loh. Tapi Tuhan justru dengan sengaja membuat mereka bergantung sama Dia hari demi hari. Kenapa? Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dikenal penuh dengan susu dan madu. Artinya mereka akan sampai ke tanah perjanjian di mana makanan dan suplai bagi mereka akan berlimpah-limpah. Tapi kalau mereka sebelumnya belum bergantung sama Tuhan, di saat mereka nanti sampai ke tanah perjanjian, mereka akan lupa untuk bergantung sama Tuhan dan merasa bisa bergantung sama diri sendiri malah. Kalau Tuhan sedang membiarkan saudara untuk bergantung hari demi hari, di mana saudara berharap tuh simpanan saudara tuh lebih banyak, saudara harus ingat, ini adalah masa di mana Tuhan lagi ngajarin saudara untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan, sehingga nanti di saat berkat dan suplai turun berlimpah-limpah, saudara tahu kalau semuanya itu dari Tuhan, dan saudara akan terus bergantung sama Dia walaupun saudara dapat berkat berlimpah-limpah. Selain itu juga justru saudara akan bisa mengelola berkat itu dengan sebaik mungkin, bahkan saudara bisa memberkati banyak orang loh. Hebat nggak? Tapi ada satu lagi nih yang menarik. Kata mana itu, jika diartikan adalah
Apa ini? Di saat kaum Israel meminta roti dari Tuhan, mereka menerima sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Di Bilangan 11 ayat 17 dikatakan, adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Mereka meminta roti, tapi yang mereka terima itu seperti biji-bijian yang perlu diproses. Sehingga mereka menamakan itu, apa ini? Mana? Sama seperti hidup kita. Saat kita berdoa untuk meminta sesuatu, apa yang Tuhan berikan belum tentu sama seperti apa yang kita harapkan ataupun yang kita minta. Mungkin kita minta uang, kita minta pekerjaan baru, kita mungkin minta hikmat, minta pasangan hidup, hubungan yang harmonis, dan lain-lain. Tapi apa yang Tuhan berikan belum tentu sama dengan ekspektasi kita. Apa yang Tuhan berikan justru sesuatu yang perlu kita proses. Tapi pada akhirnya itu adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan untuk kita, di luar pikiran kita ya. Karena Tuhan selalu tahu yang terbaik. Dia tahu mana yang terbaik dan tidak untuk saudara. Dan supaya saudara juga dapat menikmati setiap prosesnya, bersukacitalah dan bersyukurlah. Yang terbaik masih akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami bisa mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan Tuhan, bisa kami praktekkan Tuhan, bahwa berkat yang Kau berikan itu Tuhan bukan menjadikan kami egois, sombong Tuhan. Tapi kami ingat Tuhan bahwa berkat yang Kau berikan itu adalah dari Engkau Tuhan, dari pribadi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang sepenuhnya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami terus bergantung kepadamu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, hidup kami Tuhan bergantung dan atas kekuatan kami Tuhan. Karena sepenuhnya Tuhan, Engkaulah pencipta kami Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami Tuhan. Jadikan kami selalu mengandalkan Kau Tuhan, dekat dengan Kau dan pekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.